Oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih. Selamat Natal tahun 2021. Damai dan sukacita Natal selalu beserta Anda sekeluarga. Semoga dengan sukacita Natal, keluarga kita juga diperbarui dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dalam kesempatan sukacita Natal ini kita kembali merenungkan api karunia Tuhan. Khususnya dalam sesi ini kita akan dihantar kepada surat Rasul Yakobus. Sangat menarik kitab Yakobus ini. Kepada kita akan disampaikan siapa penulis kitab itu, tujuannya apa, bagian-bagiannya apa, dan sebagainya. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita sudah selesai membicarakan surat kepada orang-orang Ibrani, dan kita akan lanjut dengan surat Yakobus. Tetapi sebelum saya masuk ke surat Yakobus, saya ingin mengulangi barang sebentar apa sebetulnya pokok dari surat kepada orang-orang Ibrani. Karena saya merasa bahwa kalau kita memegang pokoknya, nanti kita bisa membacanya sendiri dengan lebih mudah, dan tentu saja menarik pesan-pesan pokok dari yang pokok-pokok itu. Yang pertama, kembali lagi surat Ibrani. Surat Ibrani ditulis ketika keadaan perkembangan iman masuk di dalam suatu situasi yang baru. Oleh karena itu, argumentasi yang lama tidak mencukupi lagi. Itulah sebabnya pada bab 6 ayat 1 dari surat kepada orang Ibrani dikatakan begini, "Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh untuk menanggapi situasi yang baru." Dari situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan yang sangat praktis, apa yang harus kita lakukan supaya iman Kristiani itu tetap relevan dan menanggapi keadaan-keadaan yang baru. Yang baru apa? Yang baru adalah memperkenalkan Kristus sebagai imam besar perjanjian baru. Jadi argumentasi pokok di dalam surat kepada orang Ibrani adalah itu. Di dalam perjanjian lama ada imam besar yang mempersembahkan korban antara lain untuk penghapusan dosa. Nah, surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa imamat perjanjian lama dengan watak-wataknya selesai. Muncullah imam besar perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus, tidak menurut imamat Levi, tetapi menurut Melkisedek. Seperti apa imamat menurut Melkisedek itu ketika argumentasinya dikembangkan? Kuncinya ada pada bab 2 ayat 17. Dikatakan begini, "Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa." Jadi watak
imam besar perjanjian baru adalah setia kepada Allah dan berbelas kasih kepada manusia. Intinya itu dengan segala macam argumentasi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya biasa-biasa saja, yang penting itu argumentasinya. Nasihatnya misalnya pada bab 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus anak Allah. Nasihatnya, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi imannya tetap sama, pendasarannya baru. Yesus Kristus, imam besar perjanjian baru. Nah, beriman itu bisa berarti apa? Beriman bisa berarti dengan berani mendekatinya. Yesus Kristus bukanlah yang jauh dari kita, yang tidak terdekati, tetapi karena dia solider dengan kita manusia, maka kita jangan takut mendekatinya. Itulah yang dikatakan pada bab 4 ayat 15 dan selanjutnya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, sekarang, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kita ingat kembali konteksnya, waktu itu orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus mulai meragukan apakah dosa-dosa kita diampuni sungguh-sungguh. Karena Yesus Kristus, kalaupun dia imam besar, kan matinya cuma satu kali. Nah, sesudah Yesus wafat, dosa-dosa kita diampuni apa enggak? Karena mereka tidak yakin, kembalilah mereka ke agama Yahudi yang setiap tahun mengadakan upacara pengampunan dosa pada waktu hari pendamaian. Penulis surat kepada orang Ibrani menegaskan Yesus imam besar itu mati satu kali untuk selama-lamanya. Jadi dosa-dosanya sudah diampuni seutuh-utuhnya dan semua-muanya. Kira-kira seperti itu. Jadi argumentasi pokoknya semua berkaitan dengan siapa Yesus Kristus imam besar itu. Kita lanjut dengan surat Yakobus. Surat Yakobus sebetulnya bisa dibaca begitu saja tanpa pengantar. Karena apa? Karena praktis tidak ada yang istimewa di dalam surat ini. Maksud saya begini, tidak ada ajaran yang baru, tidak ada. Yang kita temukan di dalam surat Yakobus ini adalah nasihat-nasihat praktis. Tidak seperti surat yang ditulis oleh Rasul Paulus misalnya, itu kan argumentasi yang berkaitan dengan dasar iman kan sangat bulat, bahkan sangat banyak, sangat kuat, dan menjadi unsur yang paling penting. Sementara di dalam surat Yakobus, praktis, ajaran baru tidak ada. Tetapi konsekuensi-konsekuensi praktis dari ajaran-ajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Berbeda juga dengan surat kepada orang-orang Ibrani yang mencari pendasaran baru karena tuntutan baru. Di dalam surat Yakobus itu semua tidak ada.
Meskipun demikian, beberapa catatan awal kiranya bisa membantu, memudahkan kita untuk membaca surat yang menarik ini. Moga-moga membantu dan tidak mempersulit, berputar-putar. Mengenai pengarang, disebut surat Yakobus. Siapa Yakobus ini? Yang dimaksudkan dengan Yakobus, jadi penulis surat ini sudah sejak awal diterima yang identitasnya adalah Yakobus saudara Tuhan. Ada nama Yakobus yang lain, Yakobus anak Zebedeus yang bersama-sama dengan Yohanes, itu sudah menjadi martir pada tahun 44 Masehi. Nah, Yakobus saudara Tuhan ini nantinya juga menjadi martir tahun 62 Masehi. Yakobus saudara Tuhan inilah yang menjadi pemimpin gereja Yerusalem. Kita semua tahu penganiayaan di Yerusalem pecah, Petrus pergi dari Yerusalem, dan ketika Petrus meninggalkan Yerusalem, Yakobus saudara Tuhan ini yang menggantikan Petrus sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem. Kita semua tahu juga Yakobus saudara Tuhan ini sangat Yahudi. Yahudi yang sangat kuat berpegang pada aturan-aturan hukum. Nanti dia mengambil keputusan di dalam konsili Yerusalem, ada kompromi antara aliran Paulus, aliran Yakobus. Tetapi ternyata masalah itu belum selesai juga. Nah, meskipun diterima sejak awal secara umum bahwa surat ini ditulis oleh Yakobus saudara Tuhan, ada beberapa catatan. Kan biasanya para ahli itu kan mempersoalkan hal yang sudah jelas, supaya menjadi semakin jelas. Atau entah nanti bagaimana ujung-ujungnya. Demikian juga mengenai kepengarangan Yakobus saudara Tuhan di dalam surat ini. Tadi sudah dikatakan, Yakobus saudara Tuhan itu wataknya sangat Yahudi. Sementara, nah ini kita percaya saja, surat Yakobus ini ditulis di dalam bahasa Yunani yang sangat bagus. Maka para ahli yang tahu mengenai tata bahasa Yunani yang sangat bagus dan sebagainya itu mempersoalkan apakah Yakobus saudara Tuhan itu tahu berbahasa Yunani apa enggak, karena dia sangat Yahudi. Apalagi ketika ada kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kan ada dua bahasa. Bahasa yang asli pertama adalah bahasa Ibrani. Yang kedua, teks kitab suci Perjanjian Lama itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, kutipan-kutipan yang ada di dalam surat Yakobus ini diambilnya tidak dari teks kitab suci Perjanjian Lama Yahudi, Ibrani, tetapi di dalam atau dari teks yang berbahasa Yunani. Kan ada ketidakcocokan di situ. Oleh karena itu, mulailah orang berspekulasi, berhipotesa, berpikir-pikir kira-kira apa yang bisa dicari dari situ. Akhirnya tidak jelas juga. Dan kalau kita membacanya di dalam perayaan Ekaristi, di dalam ibadah kan mantap ya. Diambil dari surat Yakobus titik, tidak usah dipersoalkan macam-macam. Tapi demi pengetahuan kita mencoba mencari. Ada penjelasan yang begini. Yang pertama, sederhana sekali cara berpikirnya. Yang menulis Yakobus di dalam bahasa Ibrani,
Kemudian dia minta orang lain untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani. Penyelesaian yang gampang tetapi ya terlalu sederhana untuk menyampaikannya seperti itu. Yang kedua, ini lebih berbelit-belit. Mungkin agak sulit dibayangkan, tetapi ceritanya begini. Ketika kita bicara mengenai Injil, ada Injil Markus, Matius, Lukas, Injil sinoptik. Waktu itu kita bertanya, kok ketiga penginjil ini banyak kesamaannya? Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya ada sumber, entah itu kumpulan sabda-sabda Yesus, kumpulan riwayat-riwayat karya-karya Yesus dan sebagainya, yang sudah dikumpulkan oleh orang lain yang kita tidak tahu. Kemudian Markus, Matius, Lukas menggunakan sumber itu untuk menulis Injilnya. Waktu itu kita bicara seperti itu. Nah, dengan cara berpikir yang sama, diperkirakan ada yang namanya kumpulan-kumpulan pengajaran Yakobus saudara Tuhan. Kan ada juga sekarang ini yang namanya kumpulan-kumpulan homili. Entah siapa dikumpulkan jadi satu buku. Itu nanti dipakai untuk menulis entah apa referensinya ke situ. Ada teori yang mengatakan seperti itu. Jadi ada sumber yang isinya adalah kata-kata pengajaran Rasul Yakobus, saudara Tuhan. Nah, lalu ada orang lain yang bukan Yakobus, saudara Tuhan, menulis surat ini dengan menggunakan bahan kumpulan pengajaran-pengajaran Yakobus itu. Jadi yang menulis orang lain yang fasih berbahasa Yunani dan tentunya tahu bahasa Ibrani. Untuk memberi bobot kepada tulisan ini, maka disebutlah salam dari Yakobus, hamba Tuhan. Hal yang sangat lazim pada waktu itu. Kalau suatu tulisan itu kemudian ditunjukkan pengarangnya orang yang tidak punya pengaruh, ya tidak dibaca. Tetapi ketika misalnya tulisannya tulisan A, lalu pengantarnya itu profesor, doktor, siapa itu, lalu memberi bobot kepada tulisan itu. Nah, zaman dulu hak cipta itu tidak dikenal. Maka meskipun tulisannya itu entah tulisan siapa, tetapi disebut dari Yakobus, saudara Tuhan. Otoritasnya adalah otoritas Yakobus. Hal seperti ini lebih masuk akal daripada yang pertama tadi. Ada yang lain lagi yang berpendapat ini juga tidak bisa dibuktikan, yang mengatakan bahwa tulisan ini sebetulnya bukan tulisan yang berlatar belakang iman Kristiani. Karena apa? Masa tulisan yang Kristiani di dalam seluruh surat yang terdiri dari 5 bab ini, hanya 2 kali nama Yesus itu disebut. Sangat berbeda dengan tulisan Paulus. Yesus Kristus ada di mana-mana, ini hanya 2 kali. Yang pertama itu ada pada bab 1 ayat 1, salam, yang tidak begitu penting. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Lalu bab 2 ayat 1, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan yang mulia. Sesudah itu nama Yesus tidak pernah disebut-sebut lagi. Atau mungkin tidak disebut-sebutnya nama Yesus itu, alasannya adalah ya memang tidak akan diajarkan suatu ajaran yang baru. Ajarannya tetap sama yang dulu-dulu, hanya konsekuensinya yang nanti akan diperkaya dan menjadi sangat konkret.
Kalau demikian, mungkin kata penganut teori ini, semula surat ini adalah surat yang umum. Kemudian dibaptis menjadi surat Yakobus, ditujukan kepada orang-orang yang di situ disebut kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, suku di perantauan ini tentunya adalah orang-orang Yahudi yang tersebar kemana-mana. Rupanya dulu, menurut pendapat ini, surat ini ditulis kepada orang-orang Yahudi, yang nanti orang Yahudi yang macam apa baru kita lihat kalau kita melihat isinya. Baru kemudian diterima di dalam daftar kitab suci. Ini dikatakan karena yang disebut kanonisasi tulisan-tulisan perjanjian baru itu tidak berjalan menurut dinamika yang sama. Misalnya, di dalam yang disebut kanon Muratori, kanon Muratori itu daftar kitab suci perjanjian baru yang dibuat oleh seorang bernama, yang diselidiki oleh yang bernama Muratori ini pada tahun 360 abad keempat. Di dalam daftar kitab suci perjanjian baru itu surat Yakobus tidak ditemukan. Tidak ada. Itu artinya surat Yakobus ini sangat lambat diterima di dalam kanon perjanjian baru. Mengapa? Yaitu karena ajaran-ajaran iman yang berbobot rasuli itu tidak ditemukan di sini. Yang ditemukan adalah nasihat-nasihat praktis. Sekedar untuk pengetahuan umum, pengetahuan mengenai kanonisasi dan sebagainya yang dulu pernah kita bicarakan ketika kita bicara mengenai Dei Verbum, konstitusi mengenai wahyu ilahi. Itu catatan yang pertama, semuanya nanti hanya catatan. Sekarang yang kedua, isi pokoknya. Jadi nanti sesudah kita baca kira-kira isinya seperti ini, lalu kita coba susun. Bisa disusun apa enggak bahan-bahan itu. Rupa-rupanya surat ini ditulis sebagai tanggapan terhadap dua masalah. Tanggapan terhadap dua masalah. Masalah yang pertama, kita ingat ketika kita mempelajari surat-surat Rasul Paulus itu begitu menekankan pentingnya iman untuk pembenaran kita, bukan perbuatan. Nah ini, masalahnya ada di situ itu. Rasul Paulus menekankan iman. Diberi contoh banyak, Abraham dan sebagainya. Bukan perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan adalah melakukan perintah-perintah hukum. Melakukan perintah hukum tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kasih karunia Allah yang gratis, gratia, rahmat. Rupa-rupanya ajaran Paulus itu diterima dengan berbagai macam sikap. Ada sikap yang sangat fundamentalis. Pokoknya iman itu satu-satunya yang menyelamatkan. Apapun yang saya lakukan tidak ada gunanya. Ekstrim seperti itu. Surat Yakobus berbicara mungkin menanggapi sikap ekstrim seperti itu. Iman saja tidak ada gunanya kalau tidak berbuah. Buahnya di mana? Buahnya di dalam perbuatan.
Nah, dengan cara itu, kalau memang garis ini benar, lalu surat Yakobus ini tanda petik mengkoreksi praktek hidup Kristiani yang dilandaskan pada pemahaman yang ekstrim fundamentalis terhadap surat-surat ajaran-ajaran Paulus. Mungkin baik kalau sudah mulai kita lihat di mana tanda-tanda itu dapat kita temukan. Misalnya bab 1 ayat 22 sampai 27. Nanti akan kita ulang lagi. Bab 1 ayat 22 sampai 27. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jelas sekali. Ada yang lebih keras. Wujudnya polemik. Kalau ini kan nasihat biasa ya. Yang nadanya polemik mengenai hal ini, nanti dapat dibaca sendiri pada bab 2, ayat 14 sampai 26. Polemiknya jelas dari tanda-tanda tanya yang diletakkan di belakang kalimat-kalimat itu. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Terus begitu. Lalu kesimpulannya ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nada polemiknya jelas, yang dituju kembali lagi adalah kelompok-kelompok yang memahami ajaran Paulus secara ekstrim. Itu front pertama yang ditanggapi. Yang kedua, menilik isi, indikator-indikator dari isi, rupa-rupanya yang juga ditanggapi adalah watak atau sikap orang-orang Yahudi yang kaya, tetapi bukan kaya tanpa kualifikasi. Kaya dan menindas, atau kaya karena menindas. Itu yang juga dihadapi oleh surat ini. Sehingga nanti kritik keras terhadap orang kaya, itu dapat kita temukan. Tapi hati-hati, bukan orang kaya tanpa kualifikasi, tetapi orang kaya dengan kualifikasi. Yaitu yang menindas dan sebagainya. Mungkin baik kalau kita lihat salah satu contoh. Bab 2. Ayat 6 sampai 7. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Jadi bisa dibayangkan orang kaya macam apa yang mau diserang oleh surat ini. Yang menindas, yang membawa orang ke pengadilan, tentu dengan pengadilan yang bukan pengadilan yang adil tentu. Satu lagi, bab 5 ayat 6. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi mafia-mafia yang mencari kekayaan dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji itu. Sebaliknya tentu, entah dalam rangka apa ya, dalam rangka tanda petik menghibur orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu dipuji sama sejajar dengan sabda bahagia di bukit
dari Matius bab 5. Kita lihat 1-2 ayat bagaimana orang miskin itu mungkin tidak dipuji dalam arti untuk menina-bobokkan orang miskin, tetapi diteguhkan. Kata-kata itu lebih baik daripada memuji dan sebagainya. Ayat 9, bab 1. Baiklah, saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Seperti itu. Sekali lagi, jangan menghukum orang kaya karena dengan mengutip ayat-ayat tanpa konteks. Bab 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Diperhatian kepada saudara-saudara kita yang sekarang disebut di tempat kita ini dengan sebutan kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Nah, sesudah dua hal yang pokok itu, front melawan aliran ekstrim dan mengkritik orang-orang Yahudi pada waktu itu yang kaya karena menindas, ada nasihat-nasihat praktis yang lain. Lalu nanti nasihat-nasihat praktis ini bisa kita susun di dalam struktur surat Yakobus. Apakah bisa apa tidak nanti kita lihat. Ada banyak hal yang dinasihatkan di dalam surat ini. Nasihat praktis. Yang pertama, untuk bertekun, bertahan di dalam pencobaan. Bab 1 ayat 12 sampai 15. Ini nanti yang kadang-kadang menjadi diskusi dalam bagian doa Bapa kami, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Apakah Allah itu memasukkan kita ke dalam pencobaan atau bagaimana? Kita tidak usah pikir mengenai hal itu. Yang penting adalah nasihat untuk teguh di dalam pencobaan. Ayat 12. Bab 1, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, nah ini nasihatnya, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Maka janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, meskipun kata-katanya seperti itu, tapi berdasarkan ayat ini, kita yakin bahwa Allah tidak memasukkan kita ke dalam pencobaan. Mungkin yang biasa dikatakan adalah Allah membiarkan si jahat mencobai kita. Tapi Allah tidak mencobai. Tapi diskusinya masih terbuka. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tuh. Karena ia diseret dan dipakai olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi soal coba mencobai, ajarannya ada di sini. Yang panjang dan banyak diulang-ulang itu adalah masalah lidah.
pengekangan lidah. Kita coba lihat ya beberapa ayatnya. Bab 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Jadi mengekang lidah itu adalah buah dari ibadah, perbuatan. Tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, kalau ini dipikirkan sungguh-sungguh, bagus juga kan ya. Ada yang sesudah ibadah sudah berkelahi di depan gereja. Bab 3 ayat 1 sampai 12. Jadi 12 ayat ini berbicara mengenai dosa karena lidah. Jadi rupanya sangat serius itu. Kita coba lihat ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah sekarang dibandingkan. Yang pertama, ayat 3 itu dibandingkan dengan kuda. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Pada mulut kuda. Lalu ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Lalu ayat 5, demikianlah juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi sebetulnya yang mau dikatakan pada ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kendalinya di mana? Ya seperti kekang kuda itu, seperti kemudi yang kecil tetapi dapat mengendalikan kapal yang begitu besar. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Dapat dijinakkan, orang dapat menjinakkan segala macam binatang itu, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi rupa-rupanya nasihat tentang lidah ini pada zaman itu, pada waktu itu, sungguh-sungguh dianggap sangat penting, dan saya kira juga sama sampai sekarang juga sama. Lihatlah media sosial yang penuh dengan lidah-lidah bohong atau apa. Mungkin sekarang bukan lidah itu, tapi ini jari-jari ini yang membuat segala macam kebohongan itu. Itu yang kedua. Jadi tahan di dalam pencobaan, mengekang lidah, sama dengan menguasai seluruh tubuh. Yang berikutnya belas kasih. Nasihat yang saya kira sangat umum di dalam perjanjian baru. Tapi kita lihat saja 1-2 ayatnya. Bab 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nasihat yang sangat umum.
ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan, belas kasih, akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Hikmat, kebijaksanaan, kejernihan, akal budi. Bab 3 ayat 13. Kebijaksanaan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat, yang lahir dari kelemah lembutan. Sangat jelas nasihatnya. Ini dilawankan dengan apa? Orang berhikmat dan berakal budi itu, yang dikuasai oleh hikmat dan akal budi, dilawankan dengan orang yang membiarkan dirinya dikuasai nafsu. Bab 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ini lawan dari hikmat dan berakal budi. Lalu dijelaskan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Nasihat yang sangat konkret. Lawan dari hikmat dan berakal budi yang kedua adalah iri hati, fitnah. Bab 4 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan sebagainya. Lalu ayat yang terakhir, tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Fitnah. Yang berikutnya, yang kelima, kekuatan doa. Bab 4 ayat 2. Tadi sudah dibaca, kamu mengingini sesuatu, kamu tidak mendapatkannya, memperolehnya. Lalu bagian kalimat yang terakhir, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Pentingnya doa. Bab 5 ayat 13 dan selanjutnya itu lebih panjang mengenai doa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Menyanyi itu juga bentuk dari doa. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Ini adalah asal-usul dari sakramen pengurapan orang sakit. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nasihat untuk berdoa. Tadi disebut sudah sakramen orang sakit, yang kemudian menjadi salah satu sakramen di dalam gereja. Isinya kira-kira seperti itu. Jadi ada dua front yang mau disasar, yaitu para pengikut pengajaran Paulus yang ekstrim, kaku, rigid, yang sangat percaya hanya kepada iman tanpa perbuatan. Dan yang kedua adalah orang-orang kaya yang menjadi kaya karena menindas dan karena alasan-alasan lain yang tidak seharusnya dijalankan. Lalu ada macam-macam nasihat. Tadi kan terpisah-pisah ya, sekarang kita coba apakah mungkin bahan-bahan yang seperti tadi itu kita susun berdasarkan seperti biasanya susunan surat yang sekarang ini
kepada Yakobus. Bisa apa tidak? Jawabannya bisa, tapi sulit. Kita coba. Bab 1. Nanti kalau membaca bab 1, itu kalimat-kalimat yang ada di dalam bagian ini praktis adalah kalimat-kalimat pendek tanpa urutan logis. Karena isinya nasihat. Nasihat itu kan bisa sangat spontan. Disampaikan begini, disampaikan begitu. Lain dengan ajaran. Kalau ajaran itu harus dikembangkan dengan lebih sistematis, tidak terputus-putus, nanti tidak jelas. Kalau nasihat bisa dijejer begitu saja. Dan kalimat-kalimat itu kalau kita perhatikan, disambung dengan kata-kata pengkait. Apa yang saya maksudkan dengan kata-kata pengkait, kita coba lihat saja. Bab 1 ayat 3 dan ayat 4. Ini kata pengkaitnya adalah ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Akhir ayat 3. Nah, awal ayat 4 itu mulai dengan ketekunan. Itulah namanya kata pengkait. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ayat 5 sudah bicara tentang yang lain, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, nah sudah bicara tentang hikmat. Kata pengkaitnya dengan ayat 5 itu adalah kata kekurangan. Kita lihat ya ayat 4. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5 mulai dengan kata kekurangan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah. Jadi tidak ada kaitannya ketekunan dan hikmat, tetapi kait kata pengkaitnya adalah kekurangan. Ayat 12 dan 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata pengkaitnya adalah pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, dan selanjutnya. Kata kaitnya adalah pencobaan. Ayat 26 dan 27. Kata pengkaitnya adalah ibadah. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, sia-sialah ibadahnya. Lalu ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan selanjutnya. Jadi ayat 26 itu mengenai lidah, ayat 27 tidak ada hubungannya, tidak ada lidahnya lagi, tetapi berkaitan dengan mengunjungi. Dua ayat yang dikaitkan dengan kata ibadah. Itu bagian 1 yang terdiri dari bab 1. Nasihat yang dijejer, dirangkai begitu saja dengan kata-kata yang terkait. Sekarang kita lihat bagian yang kedua, itu mulai dari bab 2 ayat 1 sampai dengan bab 3 ayat 13. Yang kita jumpai di sini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan ibadah. Yang di dalam teks ini disebut perkumpulan. Kita ingat kembali ya, Paulus mengatakan kita dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan. Penulis surat ini mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati.
Iman itu diungkapkan di dalam perkumpulan, di dalam ibadah. Maka bab 2 ayat 1 sampai bab 3 ayat 13 mesti ditempatkan di bawah judul besar Cakrawala Ibadah Itu. Di mana itu kita temukan? Pada ayat 2. Kita baca mulai dari ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu, nah ini, kumpulan ini, pertemuan, sebagai perbuatan yang dilandaskan pada iman, pada perkumpulan itu apa? Nah, yang pertama kita lihat bab 2 ayat 1 sampai ayat 13. Intinya adalah ketika orang beribadah dan ibadahnya itu sungguh-sungguh benar, dilandaskan pada iman sebagai ungkapan iman, wujudnya iman adalah tidak memandang muka. Itulah yang ditekankan terus-menerus, diberi contoh bahkan yang sangat jelas. Ayat 2, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah, dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Sekarang, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Moga-moga jelas. Jadi ketika iman itu benar, diungkapkan di dalam ibadah, ibadah itu mesti berbuah di dalam perbuatan-perbuatan baik. Antara lain, tidak meremehkan orang miskin. Diberi landasan, ayat 8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Itu intinya. Konsekuensi yang pertama dari ibadah yang berupa perbuatan adalah menghormati sesama, tidak memandang muka. Bagian yang kedua, inilah bagian yang keras yang tadi sudah kita baca. Bab 2 ayat 14 sampai dengan 26. Kita baca ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selama jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dari situ kita menemukan istilah mengungkapkan iman dan mewujudkan iman. Mengungkapkan iman itu penting, berdoa, berziarah, meditasi, segala macam itu. Tetapi mewujudkan iman itu tidak boleh dipisahkan dari ungkapan iman itu. Dalam bahasa yang lebih mentereng, aksi dan kontemplasi.
ketika kita mengungkapkan iman kita di dalam doa, kontemplasi, buahnya adalah aksi. Ketika aksi kita sungguh-sungguh berakar pada doa, akan berbuah pada kontemplasi yang lebih mendalam dan begitu berputar. Ayat 23, argumentasinya seperti apa? Ya, ini kesimpulan dari penulis surat ini dengan kesimpulan Paulus berbeda mengenai hal yang sama. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, berdasarkan ayat ini, Paulus mengambil kesimpulan, jadi yang paling penting adalah iman seperti Abraham tanpa perbuatan. Itu dapat kita lihat di dalam surat, kalau kita ingat kembali ya, Galatia bab 3 ayat 6 misalnya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Peristiwanya sama, tetapi kesimpulannya berbeda. Argumentasi di dalam surat Yakobus ini adalah kesimpulan dari ayat 22, bab 2. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Contohnya apa? Contohnya ada di atasnya ayat 18 dan selanjutnya. Jadi satu peristiwa dapat dipakai sebagai argumentasi dan kesimpulannya berbeda. Untuk mendukung, yang penting kan untuk mendukung suatu posisi iman atau posisi moral, argumentasi dari kitab suci itu menjadi penting. Dan kemudian yang tadi sudah kita baca, kita sebut bab 3 ayat 1 sampai 12. Perbuatan yang pertama buah iman itu kan tidak memandang muka, menghargai orang miskin. Yang kedua argumentasi yang mendasar, iman tanpa perbuatan mati. Nah, sekarang dijelaskan lagi pada bab 3 ayat 1 sampai 12. Buah dari ibadah, dari iman yang benar itu adalah kemampuan untuk menguasai lidah, mengekang lidah. Itu buah dari iman. Jadi bukan sekedar nasihat-nasihat saleh. Kalau imannya adalah benar, diungkapkan dalam ibadah, buahnya antara lain adalah kemampuan untuk mengekang lidah. Atau kalau mau dibahasakan secara positif, mengekang itu kan menguasai ya. Tetapi kalau lebih positif itu kan membuat supaya dari lidah kita itu keluar kata-kata yang meneguhkan. Misalnya kata-kata yang berbicara tentang kebenaran, tentang damai dan sebagainya. Kalau mengekang itu kan sangat negatif, tapi ya maksudnya tentunya adalah itu. Itu bagian yang kedua, bagian yang paling penting, argumentasi dalam bentuk polemik dengan memberi contoh-contoh bagaimana penulis surat ini menghadapi front pertama, yaitu orang-orang pengikut Paulus yang kaku, yang ekstrim. Bagian yang ketiga, sebetulnya ya tinggal kembali ya mendaftar yang tadi sudah kita bicarakan. Misalnya jadi yang pada bagian ketiga mulai dari bab 3 ayat 13 sampai selesai itu nasihat-nasihat konkret yang tidak sulit untuk dipahami. Misalnya
lalu kita selesai. Misalnya diberi contoh satu dulu. Mengenai hikmat. Yang tadi sudah kita sebut. Ayat 13. Hikmat dunia dan hikmat yang datang dari atas. Ayat 13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Dan selanjutnya ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Mana itu? Kembali ke ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Diberi label seperti itu, iri hati, dusta, dan sebagainya itu bukan watak orang yang berhikmat dan berakal budi, tetapi watak dari dunia. Kita lanjutkan dalam percakapan yang akan datang. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sukacita Natal, sungguh tepat kita juga merenungkan nasihat dari kitab Yakobus ini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih Bapa yang begitu sempurna dan besar turun ke dunia dalam diri putranya, dalam bayi Yesus, karena melulu cinta kasih Tuhan yang diwujudkan secara nyata bagi saya dan Anda, bagi kita semua. Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mewujudkan iman kita secara konkret kepada sesama. Selamat Natal, kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih memberikan kepada kita karunia dan rahmat yang berlimpah. Dalam kelahiran putranya yang kita rayakan, dan dalam sukacita Natal ini, penyertaan dan perlindungan Tuhan turun berlimpah ke atas kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam.